komputer. Jadi dalam pengenalan sistem komputer ini, jadi sistem komputer itu ada dua komponen. Yang pertama hardware dan software. Dalam hardware itu tanpa software dia hanya berupa barang, sedangkan perangkat lunak tanpa si hardware adalah hanya berupa aplikasi saja, tidak bisa digunakan. Kemudian ada yang satu lagi adalah brainware. Brainware itu adalah pengguna, yaitu manusia. Dia menjalankan komputer yang bisa bekerja. Jadi dalam satu kesatuan itu ada 3, hardware, software, dan brainware. Jadi ada komponen dalam sistem komputer, ada input device, alat masukan, processing device atau alat pemrosesan, kemudian output device, alat keluaran, dan storage device. Kemudian ada pendukung. Di input device itu alat input masuk, I/O itu input output ya, disebut dengan terminal. Jadi ada beberapa golongan, contohnya adalah keyboard, pointing device, scanner, sensor, dan voice recognize. Di keyboard itu kalau bahasa Indonesianya adalah papan tombol jari. Jadi dia yang berguna untuk mengetik kalimat dan simbol-simbol khusus pada komputer. Kemudian ada beberapa jenis keyboard tergantung tipe komputernya. Ada komponen serial DIN 5 mil, kemudian komponen PS2, komponen keyboard wireless, dia menggunakan wireless untuk menghubungkan ke komputer. Kemudian ada keyboard USB menggunakan konektor USB, ada keyboard virtual. Kemudian ada pointing device. Jadi pointing device contohnya adalah mouse, touchscreen, like pen, digital graphic table. Pointing device jadi komponen untuk menentukan. Ini ada touchscreen, layar monitor sentuh ya, bila disentuh dengan tangan. Contohnya handphone kita juga menggunakan touchscreen. Ada like pad, jadi menggunakan pena dia. Ada juga handphone dulu yang menggunakan like pad, kemudian laptop juga ada. Kemudian digital graphic table, membuat grafik atau gambar dengan cara menghubungkan dua buah titik di graphic table dengan alat yang merupai pen. Ini biasa kalau kalian mau lihat langsung adalah ketika biasa sudah menggunakan adalah Metro TV ketika menampilkan beritanya. Dia menggunakan touchscreen, like pad, dan digital graphic table. Kemudian ada scanner. Jadi alat perubah data berupa gambar, warna, teks, formulir atau sebagainya menjadi gambar bentuk data digital. Jadi tipe ada moving scanner, ada hand scanner, ada flat base scanner. Kemudian ada sensor. Ini sensor mampu secara langsung menangkap data kejadian fisik. Kemudian data analog dikumpulkan oleh sensor, dimasukkan ke pengubah ACDC yang selanjutnya diproses oleh komputer. Kemudian ada kamera digital untuk menangkap objek yang selanjutnya diproses dengan komputer. Kemudian ada kamera recorder menangkap objek yang bergerak. Kemudian ada voice recognize untuk mengerti omongan manusia. Komputer menggunakan speech recognizer. Jadi alatnya itu disebut dengan speech recognizer, pengenalan suara. Seperti halnya kita ketika kita ingin memerintahkan Google, kita menggunakan speech recognize, pengenalan suara. Kemudian alat pemrosesan, atau di mana instruksi-instruksi program dieksekusi untuk proses data yang dimasukkan lewat alat masukan yang nanti akan ditampilkan oleh CPU, oleh output. Contohnya adalah CPU, Central Processor Unit, ada main memory, ada I/O. Ini adalah contoh CPU untuk tempat memproses instruksi program yang disebut dengan microprocessor. Jadi kemudian ada main memory, ada 2, ada RAM dan ROM. RAM itu untuk menyimpan program. Jadi semua aplikasi yang berjalan di dalam handphone kalian, yang gadget kalian ini,
itu disebut dengan RAM, tempat menyimpan program dan datanya. Sedangkan memori yang hanya bisa dibaca dan tidak dapat diisi adalah ROM. Kemudian ada alat keluaran. Alat keluaran ini ada bentuknya tulisan, suara, dan gambar. Kalau bentuk hard copy device, itulah seperti hanya kita gunakan adalah printer dan plotter. Sedangkan soft copy device contohnya adalah monitor dan speaker. Jadi kalau misalnya hard copy device itu yang keluar biasanya bentuknya printer mengeluarkan kertas ketika kita ingin ngeprint. Kemudian soft copy device yang tampil kalau misalnya bentuknya suara adalah speaker, kalau misalnya yang tampil adalah gambar atau video berarti bentuknya adalah monitor. Ini adalah contoh monitor dan speaker. Kemudian ada alat simpanan luar yang biasa kita gunakan, yang biasa kan flash disk, kemudian hard disk, CD, dan DVD. Floppy disk sudah jarang lagi digunakan, magnetic tape juga. Ini tapi kalian bisa tahu ya, ini contoh tampilan floppy disk. Ini hard disk, ada jenisnya, ada ATA, SATA, SCSI. Ini contoh CD dan DVD. Ini contoh dari magnetic tape. Kemudian komponen pendukung ada motherboard atau mainboard, power supply, VGA card dan sound card, ada case. Ada motherboard yaitu yang terpenting dalam PC, dimana semua komponen mulai dari CPU, RAM, video card, hard disk menjadi satu. Kemudian inilah contoh jenis prosesornya dengan jenis soketnya. Ini contoh dari mainboard tadi. Ada VGA, ini VGA. Biasa untuk menampilkan gambar komputer ke monitor itu pakai VGA. Ini jenis VGA-nya. Kemudian ada sound card, ini untuk menghasilkan suara. Kemudian ada power supply. Kemudian ada casingnya ya. Kemudian ada sistem perangkat lunak. Ada operating system, driver pendukung hardware, software aplikasi, dan software open source. Jadi yang perlu kalian ketahui tentang sistem operasi atau operating system berdasarkan tugas selanjutnya. Sistem operasi itu adalah manajernya komputer. Jadi dia yang berfungsi mengatur program aplikasi yang bisa berjalan atau tidak dalam sebuah komputer. Misalnya kita pakai program aplikasi yang digunakan oleh vendor Apple, kita gunakan untuk digunakan di Windows, nggak bisa dia karena nggak mendukung sistem operasi yang beda. Punyanya Apple namanya Mac OS atau Macintosh operating system, sedangkan punyanya si Microsoft namanya Windows, jadi dia nggak match. Kemudian harus ada drivernya untuk mendukung hardware tadi. Jadi ketika kita mau menggunakan misalnya kalau kita mau menggunakan suara, mau menggunakan wifi, itu harus ada drivernya. Kalau nggak ada drivernya, komputer kita tadi hanya alat aja, hanya barang aja. Kemudian ada software aplikasi. Nah, ya, tugas selanjutnya kan ada software aplikasi Office ya. Office itu contohnya kalau yang di handphone namanya WPS. Kalau misalnya di Windows itu namanya Microsoft Office. Ada PowerPoint, ada Excel, ada Microsoft Word. Kemudian software open source artinya aplikasinya itu gratis dan tidak berbayar dan tidak perlu pakai lisensi. Contohnya ketika kita menggunakan HP Android, semua sistem operasi yang dijalankan di dalam Android itu berbasis open source. Jadi ini sekilas tentang laptop. Kelebihan dan kekurangan laptop. Kelebihannya mobilitasnya tinggi, hemat energi, kualitasnya terkontrol, fiturnya lengkap, operating sistemnya asli. Kekurangannya tidak bisa dirubah, tidak bisa di-upgrade, biaya perawatan mahal, dan harga jauh di atas komputer.